Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini bertema Musa tidak masuk tanah perjanjian. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Ulangan 32 ayat 48 sampai ayat ke-52. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah ke pegunungan Abarim di negeri Moab di seberang kota Yeriko. Lalu naiklah ke gunung Nebo dan pandanglah tanah Kanaan yang tak lama lagi kuserahkan kepada bangsa Israel. Engkau akan meninggal di atas gunung itu seperti Harun saudaramu meninggal di gunung Hor. Kamu berdua tidak setia kepadaku dan tidak menghormati aku di depan bangsa Israel. Waktu kamu berada di mata air Meriba, dekat kota Kades, di padang gurun Zin. Karena itu engkau tak boleh masuk ke negeri yang kuberikan kepada bangsa Israel. Engkau hanya boleh memandangnya dari jauh." Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia bekerja, di dalam sekolah, atau di dalam hal apapun yang membutuhkan perjuangan, mungkin di dalam kondisi-kondisi tertentu kita pernah merasa kita telah berjuang, entah itu untuk bekerja, entah itu untuk belajar, entah itu untuk apapun. Kita berjuang dengan harapan kita mendapatkan sesuatu yang baik. Tetapi pada kondisi tertentu bisa saja kita mendapatkan hasil yang bukan sesuai dengan harapan kita. Nah, di dalam kondisi ini Bapak Ibu Saudara, bisa saja kita merasa kondisi ini bisa saja kita merasa ini adalah kondisi yang tidak adil bagi setiap kita. Karena di sisi lain kita merasa kita telah mengeluarkan jerih payah yang luar biasa. Kita telah memberikan upaya yang terbaik supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Tetapi yang kita dapatkan adalah sebaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mau bersama ingatkan kepada setiap kita tentang bagaimana pada saat itu kita bisa melihat, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan yang sama mungkin juga dialami oleh Musa. Meski bangsanya kerap kali dikatakan tegar tengkuk, tetapi di dalam kenyataannya Musa sudah setia memimpin dan mengarahkan bangsa Israel. Tetapi pada kenyataannya, pada bagian akhir hidupnya, hanya karena sebuah kesalahan, Musa tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, jika kita bersama membaca kisah Musa ini Bapak Ibu Saudara, Musa yang tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian, pastinya kita pun bisa merasa bagaimana perjuangan Musa, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan, apa yang dia telah lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Mungkin hati kita juga akan merasakan perasaan yang sulit begitu. Musa telah memimpin bangsa Israel selama puluhan tahun, yang menghadapi segala macam tantangan, menghadapi segala macam sesuatu yang mungkin membuat dia gentar. Tetapi yang ia lakukan adalah ia tetap setia menjadi utusan Allah. Nah, tetapi karena satu saja kesalahan yang dilakukan oleh Musa, yaitu dia tidak menghormati Allah di depan bangsa Israel pada saat di mata air Meriba. Firman Tuhan katakan Allah memutuskan bahwa Musa hanya dapat melihat tanah perjanjian itu dari kejauhan tanpa boleh menapakkan kaki di sana. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat bagaimana respon Musa. Kita bisa melihat bahwa Musa itu sebenarnya tetap mendapatkan kemurahan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah memanggil Musa untuk melihat tanah perjanjian dari gunung Nebo. Nah, di sana akhirnya Musa mengakhiri hidupnya dengan damai di hadapan Allah. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam perjanjian baru, Musa itu muncul bersama Yesus di atas gunung Transfigurasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan sesuai dengan kehidupan Musa, di sini kita dapat belajar bahwa bagaimana pentingnya tentang ketaatan kepada Allah.
terutama di dalam peran yang Allah percayakan kepada setiap kita. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang orang tua, atau sebagai seorang pelayan Tuhan, tindakan yang kita lakukan adalah mencerminkan bagaimana kualitas iman kita yang bertahan supaya setiap kita tetap setia pada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita dapat terus berjalan untuk tetap taat sepenuhnya kepada Allah, bahkan di dalam hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Ketaatan yang kita lakukan bukan sekedar tentang aturan, tetapi ketaatan yang kita lakukan adalah tentang bagaimana kita menghormati Allah yang setia menyertai kita di dalam kehidupan kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini ingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam kehidupan setiap kami, bagian yang Engkau berikan kepada setiap kami adalah supaya setiap kami dapat tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak tahu hasilnya akan seperti apa, walaupun kami tidak tahu mungkin hasilnya akan menjadi sesuatu yang secara manusia membuat kami merasa kecewa, tetapi kami mau bersyukur, kami mau belajar dari firman Tuhan ini supaya setiap kami dapat terus menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan dengan baik. Tolong setiap kami ya Tuhan, jadikan setiap kami umat-umat-Mu yang taat terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.